Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Mutiara dengan NPM 2410104031. Prodi S1 Akuntansi, Rombel K3. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 tugasia dan pemisahan dalam fungsi. Sebelum kita masuk ke tugasia, kita harus tahu apa sih itu sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merancang, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Nah, SIA juga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan memutuskan. Selain itu, SIA juga bermanfaat sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah didelegasikan manajemen kepada manajemen di bawahnya dan karyawan pelaksana. Sebelum itu, kenapa sih kita harus belajar SIA? Karena yang pertama, semua informasi di bidang akuntansi dipakai untuk mengambil keputusan sehingga sistem informasi akuntansi efektif dan penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Lalu yang kedua, mempelajari SIA itu hal yang sangat penting di dalam akuntansi. Kenapa? Karena untuk pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan sifat, desain, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi, laporan informasi keuangan. Lalu yang ketiga, sistem informasi akuntansi juga bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan untuk menambah keahlian di dalam merancang sebuah sistem. Sehingga dari keahlian tersebut dapat diharapkan seperti mengakses dan menganalisis suatu perusahaan melalui laporan keuangan, lalu membantu merangsang dan menyusun sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi sistem informasi akuntansi. Ini juga menjadi komponen penting dalam setiap proses pengembangan usaha melalui pembuatan pelaporan atau pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha yang mampu memenuhi kebutuhan informasi yang menunjukkan kepada pemakai eksternal seperti calon investor atau kreditor dan kepada pihak internal seperti para manajer, pemilik maupun karyawan. Nah, karena kita sudah tahu apa itu sistem informasi akuntansi dan kenapa kita harus mempelajari sistem informasi akuntansi, sekarang kita masuk ke tugas SIA. Nah, SIA memiliki 3 tugas penting, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyiapkan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, fungsi yang kedua yaitu mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjadi aset-aset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia dan saat dibutuhkan data itu akurat. Nah, setelah kita tahu apa saja tugas SIA, apa itu SIA, dan kenapa kita harus belajar SIA, sekarang kita harus tahu tujuan sistem informasi akuntansi itu apa sih? Jadi tujuannya, yang pertama yaitu mendukung kegiatan operasi sehari-hari, baik dari sistem internal maupun dari sistem eksternal. Kalau dari sistem internal itu ada manajer, pemilik, dan karyawan. Kalau dari pihak eksternal ada konsumen, investor, dan kreditor. Yang kedua, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan internal. Misalnya nih kayak keputusan untuk membeli atau perusahaan mau membuat produk sendiri. Nah, itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang didukung oleh SIA. Lalu yang ketiga yaitu untuk memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan nih, misalnya kayak pembayaran pajak atau menyusun laporan keuangan. Untuk tugas SIA sudah selesai. Jadi
Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemisahan dalam tugas. Pemisahan dalam tugas adalah pemisahan tanggung jawab dalam proses akuntansi untuk mencegah kecurangan. Dengan kata lain, di dalam sebuah perusahaan, satu karyawan hanya memegang satu tanggung jawab saja. Lalu selanjutnya yaitu penerapan pemisahan dalam tugas. Pemisahan tugas ini ada 3, yaitu otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Yang pertama yaitu otorisasi. Otorisasi adalah proses memberi persetujuan atau izin untuk melakukan suatu transaksi sebelum transaksi tersebut dicatat atau dilaksanakan. Contoh nih, kayak manajer menyetujui pembelian atau manajer menyetujui kredit pelanggan. Lalu yang kedua ada pencatatan. Pencatatan adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk membuat dokumen, sumber penyelenggaraan, jurnal buku besar, pembuatan rekonsiliasi, dan laporan kinerja. Pada pencatatan ini tidak boleh memegang aset atau melakukan otorisasi seperti fungsi otorisasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen, menangani kas, menyelenggarakan ruang penyimpanan barang, menerima cek, pelunasan piutang, dan menarik cek. Nah, penyimpanan ini juga nggak boleh ya mencatat transaksi dan mengotorisasi. Nah, jika 2 di antara 3 tugas ini dilakukan hanya 1 orang, itu akan beresiko terjadi kecurangan. Walaupun kita tidak akan tahu kayak orang itu akan profesional atau tidak, tapi setidaknya kita sudah mencegah dengan melakukan pemisahan penugasan. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.